hal yang perlu langsung dilakukan adalah pelajari PTA itu seperti apa. Masuk ke kantor itu, menyapa satpamnya, menyapa resepsionisnya. Dalam proses interview, sebisa-bisanya Anda menampilkan diri Anda yang menunjukkan bahwa Anda itu berbeda dengan orang lain. Izin menjawab, Pak? Ya nggak usah izin gitu loh, come on gitu loh. Ya semuanya sudah melakukan hal yang sama gitu. Cuman tinggal Anda mengemasnya bagaimana. Hai di people, gimana kabarnya nih semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat terus ya. Nah, seperti biasa di hari Senin yang istimewa ini, kita bakal ketemu lagi di sekali Senin Career Literasi by ID Career. Nah, sekali ini adalah podcast karir yang diselenggarakan oleh ID Career untuk kamu para Gen Z yang saat ini masih menjadi pejuang karir. Untuk meniti karir impian kamu. Kali ini aku Kaya akan pandu kamu di acara sekali by ID Career. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas nih tentang one step dari proses rekrutmen kerja yang konon katanya paling bikin deg-degan. Karena ini adalah step yang paling susah ditembus nih oleh para job seeker. Kira-kira apa ya step itu? Bener banget, kita bakal ngomongin tentang interview kerja. Dan kali ini kita kedatangan kembali nih ke narasumber yang super duper expert banget di bidang ini. Yaitu beliau adalah HR Director yang memiliki background psikolog dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Dan saat ini juga bekerja sebagai HR Director di PT Sia Sewu Tbk. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di beragam industri dan juga di area Asia Pasifik. Mungkin langsung aja ya kita sambut kedatangan beliau, Mr. Anton Sabto Raharjo. Halo Pak Anton, gimana kabarnya nih Pak? Hai Kaya, kabarku selalu baik, luar biasa. Wah mantap Pak Anton, selalu sehat dan juga segar ya Pak. Ya, puji Tuhan. Oke, anyway Pak Anton, terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk hadir kembali di sekali Senin Career Literasi by ID Career dan juga menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing banyak insight tentang karir-karir gitu. Oke Oke. Pak, oke Pak Anton. Jadi hari ini kita ingin mengupas tuntas nih Pak tentang interview kerja. Karena kalau ceritanya ini tuh paling bikin job seeker deg-degan nih Pak kalau sudah di tahap Hmm. ini. Nah, dengan pengalaman Pak Anton yang sudah luar biasa nih Pak dan juga sudah malang melintang gitu ya di dunia HR, kita ingin tanya-tanya nih Pak terkait interview kerja. Silakan. Pasti sangat menarik lah karena ini proses yang sangat kritikal ya, baik bagi perusahaan, baik maupun bagi si pelamarnya. Oke. Oke, siap. Karena Pak Antonnya juga udah ready, mungkin langsung aja ya tanpa berlama-lama kita mulai pertanyaan-pertanyaannya gitu. Let's jump to the Oke. question. Oke, Pak Anton. As we all know ya Pak, kan kita semua memahami nih Pak bahwa interview kerja itu bisa dikatakan merupakan hal yang sangat menentukan banget nih Pak dalam perusahaan gitu ya, menjadi bagian dari Mm-mm. proses seleksi kerja yang paling susah banget ditembus nih Pak oleh job seeker gitu. Ya. Nah, menurut Pak Anton sendiri nih Pak, sebenarnya tujuan dari interview kerja itu tuh supaya para job seeker bisa mencapainya itu apa sih Pak gitu? Apakah tujuannya itu untuk menggali CV-nya kembali atau untuk cross-check informasi dari CV atau memang sebagai tools aja nih untuk melengkapi assessment yang sudah dilakukan gitu Pak? Mm-mm. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya tujuan interview bukan suatu hal yang sulit atau semua orang saya pikir sudah tahu lah ya. Jadi kalau perusahaan memanggil untuk interview itu adalah tujuannya benar-benar memastikan pelamar-pelamar ini eh, bagaimananya itu jelas gitu loh ya. Karena kita sudah punya keinginan, kita sudah punya requirement dalam istilah kerennya itu hal-hal yang ingin kita dapatkan dari seorang yang untuk satu posisi. Nah, kita harus mencari orang yang sama seperti yang paling tidak mendekati lah dengan orang yang seperti yang kita harapkan. Nah, untuk memastikan orang-orang yang jadi pelamar itu adalah seperti yang kita harapkan, maka dilakukan proses interview. Kenapa harus dilakukan interview? Karena kalau kita hanya berdasarkan CV, kalau kita hanya berdasarkan apa ya tes-tes saja, kadang-kadang itu tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya, bahkan jauh berbeda gitu loh. Jadi interview itu menjadi satu proses yang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat penting dalam proses interview seleksi. Jadi bagus atau tidaknya seorang itu bisa lolos dari interview. Karena sekali lagi kalau CV kan bisa dibuat bagus, kalau tes juga ya ada yang bisa dimanipulasi lah, bisa dibuat-buat dan sebagainya. Atau kadang-kadang terpengaruh banyak hal pada saat mengerjakan tesnya sehingga hasilnya tidak menggambarkan orang itu sebenarnya. Di proses itulah penggalian hal-hal yang orang seperti apakah kandidat ini yang kita dapatkan eh, ke depannya itu. Jadi dilakukan dalam proses interview. Gitu. Dasarnya itu aja. Oke Pak, baik. Berarti memang benar ya Pak ya, yang katanya proses rekrutmen kerja yang paling krusial nih, karena real time juga dan Ya, pengetahuan informasinya juga secara langsung gitu ya Pak ya. betul, betul, betul. Oke. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Secara Ya. umum Pak, sebenarnya poin-poin apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan oleh job seeker nih Pak sebelum mengikuti interview kerja gitu? Mhm. Apakah job seeker Poin itu, oh ya, enggak. Jadi poin-poin apa saja yang harus dipersiapkan itu sebelum bicara soal poin-poin, justru justru saya ingin mengajak untuk karena tadi ada poin-poin yang harus dipersiapkan. Nah, justru saya ingin mengajak ke teman-teman, adik-adik semua untuk benar-benar bicara soal persiapan, gitu loh. Kalau di podcast-podcast lain atau di YouTube atau di apa ya, TikTok, IG dan sebagainya banyak yang sudah beredar bahwa oh kalau ditanya seperti ini, kalau menghadapi interview harus seperti ini, jawabnya harus seperti itu dan sebagainya. Tapi banyak hal yang pelamar lupa, persiapan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa disepelekan, ya. Karena persiapan yang kurang itu bisa menjadi petaka. Persiapan yang sudah dilakukan tapi salah itu juga sama bisa jadi petaka. Jadi hasilnya tidak membawa kita ke mencapai tujuan supaya diterima kerja gitu. Jadi persiapan kurang juga salah, persiapan yang salah udah dilakukan tapi ternyata salah itu juga eh, tidak membantu gitu ya. Nah, langsung aja saya jelaskan ya bahwa persiapan yang kurang itu seperti apa. Nah, atau persiapan itu harus seperti apa sih yang harus dilakukan? Gini, begitu Anda menerima surat panggilan atau email atau WhatsApp bahwa Anda akan diharuskan apa Anda diundang untuk melakukan interview, saat itulah persiapan itu harus segera dilakukan. Mungkin sebaiknya memang sebelumnya, tapi paling tidak pada saat Anda menerima informasi itu, undangan untuk melakukan interview, saat itu juga harus dilakukan persiapan. Nah, contohnya adalah gini, terima undangan dari PTA. Nah, yang Anda harus lakukan adalah pahami PTA, karena mungkin si pelamar mengirimkan lamarannya kemana-mana, gitu kan? Biasanya kan seperti itu, banyak. Jadi dia tidak ingat, bahkan kadang-kadang tidak ingat PT mana saja. Tapi kalau tiba-tiba masuk dari PTA, kemudian hal yang perlu langsung dilakukan adalah pelajari PTA itu seperti apa. Ya, jangan tidak tahu karena nanti nyampe di tempat interview terus malah bertanya ini perusahaan produksinya apa? Ah, itu udah itu sangat-sangat minus sekali gitu loh ya. Jadi pelajari mempelajarinya banyak hal melalui website jelas gitu ya, melalui LinkedIn jelas di situ. Mulai dari produk-produknya, mulai dari culture-nya. Kalau ada orang dalam itu sangat membantu jalur orang dalam, tapi bukan berarti jalur orang dalam untuk istilahnya untuk membantu supaya proses seleksi atau interviewnya dipermudah, bukan. Dipermudah dalam arti yang negatif ya. Dipermudahnya di sini adalah kalau kita sudah kenal orang dalam, kita bisa sesegera mungkin mempelajari tentang perusahaan itu, misalnya
hal-hal yang jadi prioritas di perusahaan itu seperti apa sih, kebudayaannya atau budaya kerjanya seperti apa sih, gitu ya. Produksi unggulannya apa sih, masalahnya apa, yang jadi tantangannya apa, segala macam tentang perusahaan itu yang kalau dari website mungkin nggak terlalu terlihat ya. Terlihatnya justru dari hal-hal seperti itu. Jadi kebayang kalau Anda interview, terus Anda sudah tahu banyak sudah tahu banyak tentang perusahaannya. Jadi jawaban-jawaban yang nanti disampaikan itu ya mengarah ke sana aja langsung gitu loh. Jadi ya pasti si interviewernya wah cocok nih gitu kan, karena sudah. eh, tapi bandingkan kalau misalnya nggak tahu gitu, perusahaan ini misalnya memerlukan apa ya, mempunyai budaya kerja yang disiplin, misalnya disiplinnya super tinggi. Nah, karena kita nggak tahu, karena kita sama sekali nggak ada persiapan, jadi dia bicara misalnya mulai dari interviewnya datang terlambat, misalnya ya, atau misalnya menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan disiplin yang salah gitu loh ya. Mungkin waktu sharing, waktu itu menggambarkan, waktu menjawab pertanyaan mungkin menggambarkan bahwa ini disiplinnya masih belum belum tepat. Misalnya pernah nggak waktu ditanya pernah nggak ngadepin masalah di lalu lintas atau di apa? Ya misalnya pernah kena tilang, kena apa dan sebagainya, pernah bermasalah dan sebagainya. Nah, itu menggambarkan tindakan disiplin. Akhirnya, tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa perusahaan ini sangat strict dengan disiplin, maka tidak akan menjawab hal-hal seperti itu kan, gitu loh. Ngarahnya adalah penampilan kita di mana kita sangat menerapkan disiplin sehingga kita benar-benar bisa seolah-olah ya, atau memang kita menyatakan bahwa kita sejalan dengan budayanya mereka. Jadi itu mempelajari perusahaannya itu wajib. Karena pengalaman saya sih banyak sekali. Begitu selesai atau bahkan di awal-awal interview atau di pertengahan juga bisa. Saya tanya sudah visit website kami, gitu kan? Jawabnya belum, gitu kan? Terus ini orang nggak serius, gitu loh. Karena kalau misalnya orang yang serius mencari kerja dan tertarik dengan perusahaan kami, ya dia akan mencari informasi itu. Jadi saya senang sekali kalau ditanya sudah pernah visit website kami. Oh sudah, saya belajar produknya tuh ini. Kalau di market bahkan dia bisa mulai cerita, bisa mulai memprediksikan bahwa produk kita itu di market akan bagus seperti apa dan sebagainya. Itu akan menjadi luar biasa gitu loh dibanding dengan yang tidak tahu sama sekali. Itu sih. Jadi persiapan nomor satu itu adalah mengetahui perusahaan itu seperti apa, ya, sedalam-dalamnya. Jangan cuman asal aja. Oh, cuman nama tempatnya, cuman produknya dan sebagainya. Jangan. Produknya ya produk yang cuman biasa-biasa saja. Tapi sampai ke budayanya, sampai ke apa prioritasnya, sampai ada masalah-masalahnya, kompetisinya seperti apa, misalnya. Itu akan sangat membantu sekali. Dan itu akan tercermin nanti pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Itu baru salah satu dan itu dilakukan di saat awal-awal gitu loh. Ya, kalau mau langsung ke persiapan berikutnya adalah persiapan yang lebih matang lagi dalam hal persiapan diri. Karena pada saat pelaksanaan interviewnya gitu loh ya. Sehari sebelumnya, kalau misalnya Anda masih punya beberapa hari gitu ya, apalagi kalau Anda dari luar kota gitu ya, misalnya interviewnya di SCBD Sudirman, terus Anda bukan orang Jakarta, gitu kan? Nah itu Anda harus prepare gimana caranya, misalnya Anda perlu waktu yang punya waktu yang sangat cukup untuk memastikan bahwa Anda akan mencapai tempat yang dituju, tempat perusahaan itu berada, gitu. Jangan sampai sudah waktunya mendekat, terus baru gerasak-gerusuk cari tempatnya, udah nggak siap nantinya. Jadinya
udah telat, stres di jalan gitu kan, ambil sana, nyari sini, lari-lari, ngejar bisnya, ngejar MRT atau naik Grab dan segala macet, terus stres, dalam keadaan terengah-engah, terus masuk ke ruang interview, jadinya nggak terlalu siap gitu loh nantinya. Ya, jadi sekali lagi sehari sebelum interview pun itu harus sudah siap. Pastikan tempatnya Anda tahu. Kalau Anda bawa motor, pastikan parkir motornya di mana, gitu loh. Karena di beberapa tempat, apalagi kalau bawa mobil, di dalam parkirnya aja mungkin perlu 30 menit. Gitu. Mungkin bagi orang yang nggak biasa, sulit untuk mendapatkan slot parkir itu. Perlu 30 menit, padahal Anda misalnya nyampe di area kantornya sekitar setengah jam. Setengah jamnya dipakai, dipikirnya setengah jam itu cukup, tapi ternyata setengah jam itu dipakai hanya untuk mencari parkir. Dari parkiran ke lantai atasnya aja masih perlu proses ke resepsionis, taruh KTP, naik lift, itu pasti akan terlambat. Dan itu membuat Anda stres, cemas, segala macam. Jadi interviewnya nggak siap. Jadi sehari sebelumnya benar-benar wajib Anda pastikan tahu tempatnya, apalagi kalau sama-sama di dalam kota yang sama gitu ya. Misalnya Anda orang Surabaya, dipanggilnya di kota Surabaya, di Jalan Raya Darmo misalnya. Ya udah, Anda lewatlah mungkin sehari sebelumnya, oh itu kantornya, oh itu. Perhatikan, terus nanti parkir motornya di mana, parkir mobilnya di mana, kalau naik angkutan umum seperti apa, kalau naik Grab bisa gimana, dan sebagainya gitu. Hal itu harus dipertimbangkan gitu. Bahkan kalau ini mungkin bagi beberapa orang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mungkin mengada-ngada, tapi gini, pastikan sehari sebelumnya pakaian sudah ditentukan, gitu ya, pakaiannya sudah disediakan, sudah disetrika rapi dan sebagainya, gitu. Yang penting juga adalah pastikan kalau interviewnya agak siang, paginya itu motornya, mobilnya dicuci baik, gitu. Itu pengaruh. Jangan dibilang nggak pengaruh, gitu ya. Saya yakin pengaruh. Contohnya gini, kalau misalnya kemarin sorenya hujan gede, gitu kan, motornya kotor, mobilnya kotor, terus paginya harus langsung interview, udah pakai pakaian rapi segala macam, nggak sempat nyuci, akhirnya nyampe di tempat parkir, terus entah nggak sengaja, tiba-tiba Anda apa ya, karena parkirnya sempit gitu ya, badan Anda menyerempet bodi mobil, atau kaki Anda atau celana Anda nyerempet motor, sehingga langsung kotornya nempel. Sama di mobil juga, terus nyerempet, terus bajunya nempel kotor. Itu aja udah membuat Anda akhirnya nggak fokus ke interviewnya gitu loh. Karena aduh gimana ya, apa celana jadi kotor karena itu, karena kena motor, atau bajunya kena mobil, yang kayak gitu, itu bisa saja terjadi gitu loh ya, dan itu akan mengganggu proses interview. Jadi sekali lagi, persiapan itu nggak bisa asal-asalan, dan hal ini saya yakin jarang ada yang memberitahukan ke adik-adik calon pelamar nanti gitu loh, bahwa ini memang harus dilakukan. Nanti hal yang lain saya kasih tahu lagi lah. Oke, siap Pak Anton. Ini berarti valuable banget ya, karena jarang nih di-mention sama banyak orang Iya, lain gitu ya, iya. bahwa ternyata persiapan tuh sangat-sangat penting gitu ya buat job seeker, karena pastinya Mm-mm. persiapan yang baik bakal ngasih hasil yang baik juga gitu ya Pak. Tentunya tadi juga Pak Anton juga mention ya, kita harus ngerti banget, ngadik deeper banget, gimana sih company profile-nya, gimana corporate value-nya, dan banyak lagi ya Pak yang harus di-research Mm-mm. gitu ya Pak ya, biar lebih Betul. eh, sesuai dengan value-value perusahaan yang dianut gitu ya Pak ya. Iya, Oke, sip. Ini pelajaran berharga banget ya, job seeker. Bisa dicatat ya. juga nih kalau yang bagi job seeker yang lagi mau interview kerja, persiapan yang baik. Mm. Oke. Nah, saya tambahin lagi, mumpung masih ingat ini ya. Karena setelah Anda nyampe, tadi kan saya baru nyampe ke tempat parkir dan sebagainya gitu ya. Berikutnya, masuk ke kantor itu, menyapa satpamnya, menyapa resepsionisnya, dengan nice gitu ya.
Jangan merasa bahwa wah aku sarjana mau masuk ke perusahaan ini gitu. Lihat satpam, lihat office boy gitu tuh melihatnya dengan nada gaya yang merendahkan gitu jangan. Kalau perlu disapa gitu. Apalagi satpam itu kan ada namanya gitu ya. Disapa aja Pak Mahfud misalnya. Pak Mahfud selamat pagi gitu kan. Jadi itu akan membuat kita sudah merasa at home gitu ya di perusahaan itu sudah merasa sudah merasa bagian dari situ jadi mulai menimbulkan kenyamanan sama waktu masuk ke menghadapi resepsionis juga gitu ya dengan baik Mbak saya mau interview di lantai berapa dan sebagainya gitu ya diikutin lah setiap arahannya itu diikuti jangan mau-maunya sendiri saya kan udah interview jam segini gitu harusnya segala macam kalau ada penjelasan tambahan ya diterima. Jangan-jangan menampilkan gaya yang wah udah levelnya udah tinggi gitu jangan. Se-nice mungkin itu berpengaruh karena siapa tahu pengamatan itu sudah dilakukan dan mulai dari situ gitu loh. Ya jangan jangan kira gitu kan banyak kejadian juga bahwa pengamatan terhadap perilaku kita itu sudah dilakukan sejak memasuki area gitu kalau ada sampah, kadang-kadang sepele sih gitu loh ya, tiba-tiba ada kertas tisu di lantai gitu loh. Ada orang sih yang cuek aja gitu, tapi ada orang yang langsung pungut, nggak jauhnya ada tempat sampah dimasukin. Orang tuh nggak tahu gitu loh, bahwa itu mulai bagian dari proses pengamatan, kayak kayak gitulah ya. Karena kita punya mindsetnya bahwa kita memasuki area itu harus dengan nice, harus dengan sopan, dengan rendah hati gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh akan terlihat. Tapi kalau kita dengan tampil bahwa aku lulusan, apalagi kalau lulusan dari universitas ternama gitu kan, aku kan sarjana dari universitas ternama, terus ini kan perusahaan biasa-biasa saja, saya harusnya dihormati gitu. Nah, kejadian-kejadian kecil misalnya ada sampah, ada apa yang gitu-gitu tuh jadinya terlewatkan gitu. Karena kita udah merasanya tinggi, padahal proses penilaian bisa saja dari situ. Ya, being nice ke security, ke tugas parkir, sapa aja karena nyapanya juga dengan air muka yang yang ceria gitu loh. Dan itu saya katakan sangat membantu secara psikologis terhadap Anda masuk ke dalamnya. Karena Anda di situ sudah merasa bahwa dengan orang-orang yang Anda kenal gitu ya. Satpamnya dipanggil namanya, resepsionisnya juga kalau kan biasa resepsionis juga ada namanya juga bisa langsung dipanggil juga gitu loh ya. Masuk ya. Cara berpakaian sebelum lupa saya di podcast yang satunya saya katakan kalau Anda mempunyai tas, sebaiknya jangan ransel, gitu ya, karena ransel itu ribet, gitu. Membuat kusut baju, gitu. Kalau hanya bikin punya tas yang simple, itu akan jauh lebih bagus. Karena yang Anda perlu bawa adalah hanya beberapa dokumen saja kok, ya. Nggak perlu bawa banyak-banyak hal. Kalau Anda naik motor terus karena pakai jaket, ya jaketnya kan bisa ditaruh dulu di bagasi motor lah gitu loh ya. Kalau kalau ada nggak usah dimasukin ke ransel apa helm-helmnya masukin ke ransel justru nanti ranselnya akan sangat ribet gitu ya. Buat senyaman mungkin jangan bawa jaket, bawa ransel, bawa apa lagi itu jangan. Buat bawa hanya dokumen yang diperlukan saja, senyaman mungkin, eh, bajunya rapi, celananya rapi, sepatunya bersih, itu itu aja udah membuat penilaian yang sangat positif. Ya, ekstrimnya kalau misalnya bajunya kucel, celananya kucel, sepatunya kotor, sepatunya yang kayak diinjak gitu loh, apa itu, terus bawa ransel gitu. Jadi si interviewernya ngeliat, aduh, untuk mengatur dirinya aja dia masih susah. Tapi kalau dia udah nggak usah berlebihan, nggak usah harus pakai jas, pakai dasi fine, nggak ada masalah. Cuman anak-anak muda sekarang kan nggak jarang sekali pakai dasi. Yang penting kemeja rapi gitu loh. Nggak mesti kemeja tangan panjang, nggak mesti gitu ya. Karena beberapa perusahaan
justru nggak terlalu suka ngelihat orang pakai tangan panjang. Ya, itu fakta yang kenyataan bahwa orang-orang yang pakai tangan panjang itu orang-orang yang mau kerjanya enak-enakan di kantor gitu. Sementara saya perlunya orang-orang yang berani atau siap turun ke lapangan, gitu. Turun di pabrik. Iya, datang dengan baju tangan pendek yang sederhana saja, gitu ya, maksudnya yang sederhana tapi rapi. Itu akan kelihatan lebih 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 apa ya, lebih sigap gitu daripada terlalu rapi tangan panjang juga akan terlihat ini. Gitu. Oke Pak Anton, menarik banget ya Pak ini insights-nya. Jadi tadi teman-teman bener banget ya, kita harus being nice, terus harus humble juga ya, even ke Iya, satpam itu juga mempengaruhi secara psikologis. Dan juga tadi juga yang nggak kalah penting kerapian ya Pak ya. iya, harus. Siap, oke oke. Itu penting banget ya job seeker, jadi bisa dicatat banget nih buat yang mau interview kerja. Oke, nah ini kita masuk ke hal-hal yang berbau tentang interview HRD sama interview user, Mm-mm. Pak. Kan seperti yang kita tahu ya, Pak ya, ada terminologi interview HRD sama interview user nih, Pak. Nah, sebenarnya Hmm. tuh itu tuh bedanya apa sih, Pak, gitu, secara definisi, terus secara tahapannya tuh gimana juga, dan teknisnya tuh gimana sih, Pak? Apakah itu dua hal yang berbeda gitu? Ya, itu common practice namanya itu, praktek umum ya. Praktek yang biasa dilakukan adalah pertama adalah interview oleh HRD, kemudian dilakukan berikutnya adalah interview dengan user. Usernya pun biasanya bertingkat dari yang level manager, level GM, level direksi gitu ya. Untuk posisi-posisi yang memang sangat sangat khusus gitu. Biasanya bukan tidak mungkin direksi itu harus ikut interview. Nah, eh, dari HRD sendiri yang dilakukan adalah memastikan apa yang ditulis di CV itu benar. Itu aja sih. Bahwa di situ nyebut apalagi pakai bahasa Inggris yang berbunga-bunga gitu ya, bahwa dia itu memang bahasa Inggrisnya benar gitu, bagus gitu ya. Kemudian bahwa dia kemampuan Microsoft Excel-nya dia buat excellent gitu kan. Kita uji di situ, kita tanya lah gitu kan, bisa tanya-tanya, dibilang kemampuan Microsoft PowerPoint excellent, Microsoft Excel excellent gitu kan. Tinggal biasanya HRD kan tinggal tanya Microsoft Excel-nya tuh excellent tuh gimana, kamu udah bisa makros. Biasanya sering sekali yang saya jawab, oh makros belum gitu. VLOOKUP gimana? Oh VLOOKUP juga baru beberapa kali, tapi udah bilangnya kan excellent gitu kan. Karena standarnya kan kita nggak tahu gitu. Hal-hal seperti itu yang ditanyakan oleh biasanya oleh HR. Sebatas hanya itu. Jadi bahwa lulusannya benar, skripsinya tentang itu benar, terus pengalaman-pengalaman di organisasinya betul gitu. Karena apa yang ditulis kan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Jadi begitu tidak betul dari HRD-nya udah langsung. Itu yang pertamanya, gitu ya. Yang keduanya adalah secara personality, gitu. Karena kita ingin melihat secara personality ini cocok nggak sih dengan jenis pekerjaan yang ada. Contohnya adalah seorang yang kaku bicaranya, gitu ya, terus sepotong-sepotong jawabnya nggak lancar gitu. Padahal posisi yang ditawarkan atau yang kosong itu adalah sales. Ya nggak cocok dong gitu loh. Di interview, lagi interview aja ngomongnya sepotong-sepotong, terus sedikit-sedikit, ekspresinya juga datar, nggak bisa jadi sales gitu kan. Nah, disitulah HR ya harus harus membuat screening namanya juga gitu. Nah, kalau dari HR sudah merasa ini oke nih, karena kan HR akan merekomendasikan kandidat ini gitu loh. Ini direkomendasikan ke user. User tuh punya pendapat bahwa orang yang datang hasil lulus dari seleksi oleh HR adalah orang yang mendekati sesuai kebutuhan gitu ya. Tinggal masalah-masalah yang berhubungan dengan teknisnya saja, pengetahuan teknis pelaksanaan pekerjaannya. Jadi pada saat bicara dengan user,
user nggak akan tanya lagi soal hal-hal yang tadi, soal ijazahnya, tentang aktivitasnya dan sebagainya, udah enggak. Benar-benar murni tentang pengetahuan yang berkaitan dengan teknis. Misalnya kalau misalnya untuk engineering, ya pasti akan ditanya soal hal yang berkaitan dengan engineering, soal maintenance lah, soal penggunaan mesin inilah, soal penggunaan apa kalau misalnya ada masalah di dalam mesin ini seperti ini dan sebagainya. Itu sangat teknis banget. Nah itu kan HR juga nggak bisa bertanya seperti itu karena HR juga nggak mungkin punya pengetahuan yang begitu banyak secara teknis di seluruh perusahaan gitu. Jadi bagi-bagi tugasnya seperti itulah. Dari sisi personality, dari sisi kualifikasi pas, jalan. Tinggal si user memastikan bahwa pengetahuan teknisnya itu masuk atau tidak. Itu pembagiannya. Tentang lebih tingginya lagi, hanya untuk memastikan mereka biasanya makin orang atas akan melihat nih orang secara value-nya, secara sikapnya, secara leadership-nya, karena semakin atas kita bisa merasakan orang ini memiliki kualitas leadership-nya seperti apa. Itu makin terasa. Mungkin untuk level manager hal itu belum bisa nangkep bagaimana munculnya sikap-sikap leadership itu dari seorang kandidat, tapi semakin tinggi di level GM, di level direksi apalagi sudah tahu karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertentu aja itu bisa ngelihat kualitas orang itu dari sisi leadershipnya, dari segi wawasannya, dari segi problem solvingnya dan sebagainya. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam berkaitan dengan leadership itu. Begitu ya. Jadi saya serangkumnya adalah HR itu hanya untuk memastikan CV, kualifikasi, kemudian secara teknis oleh user, secara leadership mungkin oleh yang lebih tingginya lagi dari user. Begitu ya. Oke, siap. Berarti memang beda ya, teman-teman. Iya, HRD itu tadi buat lebih ke cocokan tentang CV-nya juga dan segala macamnya. Tapi kalau user itu lebih ke leadership-nya, personality-nya, gitu-gitu ya, Pak ya. Oke, betul. oke nih, Pak. Ini mungkin pertanyaan yang sering juga ditanyain sama job seeker nih, Pak. Nah, Nah, tentang general nih, tentang do's sama don'ts-nya dalam kegiatan interview mm-mm. itu apa, Pak? Secara teknis dan juga non teknis gitu. Misalnya grooming-nya dan mungkin yang lain-lainnya juga. Itu kira-kira apa aja, Pak? Oke, yang do-nya itu kan tadi sudah ya, termasuk di persiapan itu do-nya itu banyak banget gitu. Dan itu sangat kritikal. Tambahan lagi deh, do-nya itu yang lain lagi itu adalah eh, pada saat memasuki ruangan interview, Anda harus menampilkan wajah yang optimis gitu loh. Karena jangan menampilkan yang grogi, yang takut, yang apa ya, suram gitu, jangan. Masuk dengan tampilan yang cerah, yang optimis gitu ya, yang energik gitu. Jangan yang loyo terus ya memang kelihatan sopan gitu, tapi cuman apa ya, datar gitu, jangan. Tampil tuh udah bener cara duduknya yang sikap apa ya, tegap terus percaya diri gitu kan, eh, tampilkan muka yang bener-bener apa ya, pandangan mata yang terbuka gitu ya, yang menatap si interviewnya tuh benar-benar yang dengan mata yang terbuka. Wah, Pak, bagus Pak gitu. Saya terima kasih Pak atas undangannya. Nah, dengan tampilan yang seperti itu tuh pengaruhnya sangat luar biasa. Pandangan pertama aja kepada si interviewernya itu, si yang melakukan interviewnya pun udah, oh ini bagus nih gitu loh. Tapi kalau misalnya datangnya dari awal itu sudah lemes, takut-takut, grogi gitu, itu aja udah biasa saja gitu loh. Ingat, interview atau kandidat itu dalam proses interview harus menampilkan bahwa dia beda daripada yang lain. Itu kuncinya, gitu. Ya, dalam proses interview, sebisa-bisanya Anda menampilkan diri Anda yang menunjukkan bahwa Anda itu berbeda dengan orang lain. Gitu. Nah, itu saya juga ya, salah satu dunia pada saat masuk, pada saat apa ya, pada saat
salaman pada saat menyapa gitu kan, benar-benar harus ini, harus terlihat bahwa Anda benar-benar siap. Don'ts-nya ya itu tadi, jangan bawa masuk ruangan, bayangkan bawa jaket, bawa ransel yang kayak gitu-gitu, memperribet gitu, terus ditaruhnya nanti di mana gitu, akan sangat membuat Anda terlalu banyak yang harus Anda perhatikan. Tapi kalau Anda datang dengan pakaian simpel, terus membawa hal yang sangat simpel saja, dokumen secukupnya saja, ya udah itu akan sangat bagus ya. Kemudian don'ts yang berikutnya adalah atau do-nya juga adalah menjawab pertanyaan yang lengkap gitu loh. Jangan nunggu ditanya berkali-kali hanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap gitu. Itu tuh pengaruh, dan itu banyak sekali saya dapatkan ya. Banyak sekali saya dapatkan. Jadi contohnya gini, tinggal di mana? Bekasi. Bekasinya di mana? Bekasi Barat. Oh, Bekasi Baratnya di mana? Di Pekayon. Sebelah mana Pekayonnya? Di Kemang Pratama. Kan capek, kan gitu loh. Jadi berapa pertanyaan dan itu nggak dapat jawaban yang diinginkan gitu loh. Coba kalau Anda ditanya misalnya tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Kemang Pratama, daerah Pekayon, Bekasi Barat. Saya udah tinggal di sana udah sekitar sejak SMP misalnya. Sejak SMP saya tinggal di sana. Itu kan udah baik, satu pertanyaan dijawab dengan cukup lengkap. Kan orang udah menghemat waktu si tenaga si interviewernya juga gitu ya. Daripada yang itu tadi, orang tua kerja apa? Pensiunan. Pensiunan dari mana? Pegawai negeri. Pegawai negeri mana? Guru. Guru di mana? SMA. Gitu. Terus masih harus padahal satu pertanyaan saja adalah misalnya orang tuanya kerja apa? Oh, orang tua saya pensiunan dari pegawai negeri, ya, terakhir ada sebagai guru di SMA negeri sekian di kota ini. Gitu loh. Jadi, aduh, gitu. Eh, karena itu menunjukkan ya kemampuan Anda untuk ini ya, untuk menjelaskan gitu, untuk apa ya, memahami bahwa orang ini butuh informasi seperti apa sehingga saya memberikan informasinya yang lengkap, nggak sepotong-sepotong gitu. Ya, itu akan sangat menghemat. Jadi harusnya 5 pertanyaan, gara-gara sepotong-sepotong gitu, orang itu harus bicara berapa? 20-40 kali pertanyaan hanya untuk jawaban yang sama. Jadi sayang banget gitu. Ya. Itu yang do-nya. Do-nya adalah jawab yang lengkap, don't-nya ya jangan separuh-separuh gitu. Ya. Jangan terus istilah-istilah ya siap gitu loh. Ya, itu sekarang tuh nggak tahu, saya nggak tahu munculnya budaya, mungkin budayanya dari apa ya, tentara lah, TNI lah, bahwa siap, izin gitu. Ini lagi interview gitu ya, kita cuman berdua gitu ya, terus begitu saya tanya, coba jelaskan pendidikan Anda waktu itu di mana, izin menjawab Pak. Ya gak usah izin gitu loh, come on gitu loh. Itu kan wasting time banget, wasting time, wasting tenaga gitu. Ya langsung aja dijawab gitu loh. Terus gimana? Anda suka nggak dengan ini? Siap, siap tuh maksudnya apa gitu loh? Bukan, nggak ini. Kita kan bukan 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 TNI lah ya. Jadi kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat modern gitu. Bayangkan kalau hanya untuk gini loh. Bayangkan kalau hanya untuk menjawab yang memang seharusnya dijawab aja orang ini minta izin, terus kalau bekerja berarti apa-apa minta izin, apa-apa minta izin, apa-apa minta izin, kan enggak juga kan harusnya gitu loh. Jadinya seperti itu gitu loh. Ya sayang kalau kalau sikap-sikap yang seperti itu dimunculkan. Jangan deh gitu. Apalagi anak-anak muda Gen Z, jangan bangga dengan GK, eh, jangan bangga, apa Gen Z ini jangan bangga dengan cara atau perilaku yang model-model TNI seperti itu, enggak. Zamannya zaman agile gitu loh. Zaman agile itu orang harus cepat, sigap, cepat, lincah. Agile itu kan lincah gitu ya.
Agile itu sergep gitu loh. Bukan cuman apa-apa izin Pak, mohon dijawab Pak gitu loh. Siap apa itu enggak benar. Siap betul. Siap iya. Jawab aja langsung iya gitu loh. Ya. Hal seperti itu tuh udah enggak inilah enggak bagus diterapkan untuk generasi Gen Z yang agile gitu ya. Agile itu sebisa-bisanya nggak usah ngomong pun tapi ngerjakan itu agile. Ini mah ngerjakan aja belum, ngomongnya udah panjang banget gitu kan. Waduh, susah banget tuh kalau seperti itu. Nah itu yang down juga. Normal aja gitu loh. Tanya jawab aja gitu. Do itu downs-nya ya jangan terlalu uh, split dengan menjawab. Oke. Oke, siap Pak Anton. Itu penting banget ya, berarti buat para Iya, Gen Z nih. Karena emang bener nih Pak, saya sendiri juga pernah lihat nih Pak di sosial media gitu ya. Ada banyak pertanyaan nih, kira-kira tuh perlu nggak sih kayak ngomong izin menjawab gitu-gitu. Ternyata iya. dijawab ya sama Pak Anton di sini. Nggak perlu guys, ternyata guys. Iya, ngapain izin menjawabnya? Orang ditanya kok pakai izin menjawab. Masa terus izin menjawab nggak diizinin, terus gimana? Nyesel dia ngomong, nanya. Terus kalau misalnya saya jawab nggak diizinin. Gitu. Terus satu lagi, ada kebiasaan buruknya itu adalah yang downnya itu adalah kalau ditanya eh, Anda lulusan mana? Saya. Gitu. Kita kan cuma berdua gitu loh. Dari saya tanya, kamu lulusan mana? Saya. Duh, gitu loh. Kamu tinggal di mana? Kalau ditanya gitu, kalau ada yang kayak gitu misalnya, kamu tinggal di mana? Saya, gitu. Bukan nenek kamu, aku bilang gitu. Habis gimana sih ini? Ini karena faktor kebiasaan sih. Dan ini kebiasaan yang sangat-sangat jelek, sangat-sangat gak bagus. Ya. Oke, Pak Anton. Penting banget ya, guys. Berarti buat kita eh, jawabnya itu tadi kalau kata Pak Anton yang benar-benar lengkap, jangan sepatah-sepatah, terus nggak perlu Mm-mm. terapin budaya TNI, terus nggak perlu make sure lagi tuh yang ditanya itu siapa gitu ya, Pak ya. Karena juga cuma Ya, berdua doang kan ya dari interviewer sama betul. interviewee. Oke, Pak, siap. Insightful banget nih. Oke. Next ya, mungkin sebenarnya nih apa ya Pak, kira-kira faktor yang membuat interviewer itu memutuskan untuk menerima kandidat dalam seleksi karyawan gitu Pak. Ada nggak sih Pak kayak tips and trick ampuhnya gitu untuk menarik hati rekruter gitu Pak? Mm-mm. Nah itu tadi, eh, kita bisa ngelihat lah dari rekruter itu, dia suka nggak dengan cara ngejawab kita, gitu. Kalau misalnya udah jawabannya nggak terlalu menyenangkan atau nggak suka, artinya kita harus tanya, ini jawabannya terlalu ngawang-ngawang atau kurang spesifik atau bagaimana. Jadi segera kalian tanya aja. Misalnya jawabannya Anda sudah jawab, tapi kelihatan dari interviewernya tuh wajahnya nggak terlalu happy gitu dengan jawabannya. Tanyain aja, apakah jawaban saya sudah cukup menjawab? Atau saya perlu ada tambahan penjelasan kayak gitu, jangan ragu-ragu. Di situ justru Anda melihat bahwa oh ini apa, Anda benar-benar memperhatikan atasannya gitu, calon atasan atau dan sebagainya gitu. Ya, itu jarang banget orang melakukan itu. Biasanya bahkan kalau ditanya selesai, ada ini ada kesempatan bertanya, mau bertanya, nggak ada, langsung di situ aja Anda melihat bahwa Anda kurang siap. Oh ya, ini kalau dikasih kesempatan untuk bertanya, Anda harus bertanya gitu. Nah, ini salah satu di bagian dari persiapan yang harus Anda lakukan. Saya tadi kelewatan bahwa salah satu persiapan yang harus dilakukan itu adalah kita mempersiapkan pertanyaan, ya. Pertanyaan yang bermutu gitu loh. Kalau pertanyaannya adalah kapan informasi atau pengumumannya akan diterima, ya itu sangat biasa. Tapi eh, atau misalnya proses setelah ini apalagi gitu, itu pertanyaan yang biasa. Cari pertanyaan yang membuat si interviewer juga kaget gitu, ya. Contohnya adalah misalnya kalau di perusahaan ini eh, atur apa ya, pengukuran prestasinya seperti apa ya, kan dilihat gitu ya.
budaya kekeluargaannya apakah ada atau jadi Anda benar-benar konsen terhadap culture, Anda konsen terhadap performance, pengukuran performance gitu loh. Kalau di sini career path-nya bagaimana, ada kesempatan untuk berkembangnya enggak gitu loh. Yang kayak kayak gitu itu justru orangnya orientasinya ke depan, orientasinya ke atas gitu. Tapi kalau ada apa-apa, ada pertanyaan, nggak ada, ah, gitu. Apalagi cuma pertanyaannya cuman ya itu tadi pengumumannya kapan ya? Nah, itu sih udah oke, cuman nggak salah, tapi nggak terlalu berbobot. Tapi kalau pertanyaan yang contohnya seperti saya sebutkan tadi itu luar biasa, bagus bagus banget. Oke, siap Pak. Berarti tadi yang pertama ini ya Pak ya, harus siapin pertanyaan gitu ya Pak ya. Ya, Tadi juga Pak Anto sudah sempat nyinggung juga nih Pak tentang pertanyaan yang safe dan juga unsafe gitu ya buat dilontarkan. mm-mm. Tadi kalau safe itu lebih ke culture gitu ya Pak ya. Iya, Terus kalau unsafe-nya tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak berbobot macam ini kapan mau main selesai dan segala macamnya gitu ya, ya Pak ya. ah, Oke, oke. Nah, gitu. tadi kan yang menyinggung nih Pak tentang pertanyaan gitu ya, yang biasanya dilontarkan di sesi akhir gitu. Nah, Ya. kalau di sesi perkenalannya sendiri nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kayak tips ampuhnya gitu buat kayak menarik hati rekruter gitu, ngasih impresi yang baik saat perkenalan interview gitu? Ah, pada saat perkenalan, oke, Anda udah masuk tadi ya, saya udah katakan masuknya caranya tampilnya udah semangat gitu. Begitu biasanya kan dikasih tahu, oke, saya kasih waktu beberapa menit untuk memperkenalkan diri gitu kan. Ya, nggak usah disebutkan nama saya gitu loh. Perkenalkan nama saya, nggak usah gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, udah aja sebut aja. Saya Anton Saptora Harjo, biasa dipanggil Anton. Saya tinggal di sini ini, lulusan. Jadi benar-benar penjelasannya itu bukan kayak membaca CV, nama titik dua, alamat titik dua gitu, bukan gitu loh. Ya cara penjelasan yang sangat lugas aja gitu loh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anton. Ya. Jadi perkenalkan nama saya. Ya udah kan disuruh perkenalan gitu loh ya. Nggak usah perkenalan gitu. Gitu. Jadi saya Anton Saptora Harjo. Saya tinggal di BSD. Saya lulusan dari ini dengan IPK sekian. Apa skripsi saya tentang ini. Kenapa saya tertarik itu jelasin gitu. Itu akan sangat bagus ya. Akan sangat bagus seperti itu. Simple, singkat, tapi nggak kaku. I see. Oke, oke Pak. Berarti kita harus keep it simple, lugas aja gitu ya Mm-mm, Pak ya. mm-mm, betul, betul. Oke, oke. Sip, sip. Oke, ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama job seeker gitu, Hmm, Pak. Mungkin juga udah sering sih lewat banyak di FYP TikTok atau di Instagram juga mungkin udah sering gitu ya, Pak. Jadi tentang ini, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh interviewer kepada interviewee. mm-mm. Dan kira-kira cara jawabnya atau mungkin sikap kita saat menjawab itu seperti apa sih, Pak, yang baik? Sebenarnya pertanyaannya kan kalau di TikTok lah itu kan udah banyak ya. Kalau ditanyakan begini harus jawabnya begitu. Kalau pertanyaan begini begitu. Ya sebenarnya nggak salah tapi nggak benar-benar amat juga gitu kan karena tidak ada generic answer gitu ya. Generic answer itu jawaban yang bersifat generik yang satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang sama gitu nggak juga gitu. Ya, kalau ditanya hobinya apa ya kan bisa dijawab apapun gitu ya. Bisa jawab hal-hal yang apa ya hal yang sangat positif memberikan. Tapi contohnya gini, hobi aja bagi orang yang mungkin hobinya ya apa membaca buku atau dengar musik itu biasa. Buat hobinya tuh yang benar-benar menunjukkan bahwa Anda energik, bahwa Anda apa ya sangat merasa perlu memiliki wawasan. Itu hobinya tuh ke arah itu. Olahraganya tuh apa? Kalau orang ya saya hobinya olahraga cuma jalan kaki saja di sekitaran rumah. Dibandingkan misalnya dengan kandidat lain, kamu hobinya apa? Saya olahraga naik gunung. Saya sudah menaiki sekian gunung. Mana yang lebih impresif?
yang naik gunung dong, gitu loh. Ya, jadi ditanya hobi pun buat sesuatu yang impresif. Gitu. Pengalaman gini, pengalaman yang paling banyak kan bicara soal kalau fresh graduate nih ya. Kalau fresh graduate itu paling banyak pengalaman adalah jadi asisten dosen. Kemas pengalaman asisten dosen itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jangan cuman saya jadi asisten dosen di sini. Jadi itu hampir semua mahasiswa, apalagi kalau misalnya apa ya, kalau persyaratan SKS-nya misalnya harus di atas 3,3 atau 3,5, pasti semua kandidatnya adalah punya pengalaman sebagai asisten dosen. Jadi saya ngelihat nggak ada perbedaannya, nggak ada hal yang sangat istimewa, bukan bukan untuk merendahkan kegiatan sebagai asisten dosen itu, tapi ya semuanya sudah melakukan hal yang sama gitu. Cuman tinggal Anda mengemasnya bagaimana. Kan ada kue semua kue nastar sama gitu. Tapi di Malaysia itu ada nastar yang dikemasnya itu sangat cantik gitu loh. Sama-sama nastar, tapi yang ini kok kelihatannya lebih enak dan mahal. Padahal isinya relatif sama, cuman yang ini kan di dalam satu toples gitu kan. Itu aja udah berbeda gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda punya pengalaman asisten dosen ya sama dengan sudah ada di toples, ya Pak, kebanyakan orang ada di situ, tapi bagaimana mengemas pengalaman sebagai asisten dosen itu menjadi satu hal yang benar, Anda dipilih masuk ke situ pun benar-benar berbeda dengan yang lain. Gitu. Simple. Nah, pengalaman-pengalaman lain juga gitu. Jangan cuman pengalaman berorganisasi apa? Di himpunan fakultas jadi apa? Anggota. Itu mah bukan pengalaman organisasi dong gitu loh. Ya, itu maaf, itu menampilkan kasar mungkin ya, kebodohan. Kan kita tanyakan perusahaan tuh pengen menampilkan seseorang yang bisa berorganisasi karena perusahaan kan organisasi gitu ya. Dan orang yang masuk ke perusahaan itu harus orang yang sudah bisa berorganisasi. Artinya mudah menjadi pengurus. Karena kalau jadi anggota kan sama dengan rakyat biasa, nggak ada apa ya istimewanya. Tapi kalau jadi pengurus, apalagi jadi ketua, jadi koordinator, itu kan dia harus melakukan satu proses kerja walaupun tidak dibayar dalam organisasi di mahasiswa. Nah, itu kan dibawa ke perusahaan. Nah, perusahaan yakin kalau orang yang sudah melakukan itu diajarin aturan yang ada di perusahaan itu jauh lebih gampang daripada yang nggak pernah sama sekali. Asumsinya adalah seperti itu. Jadi pengalaman organisasi, iya. Kalaupun misalnya Anda pernah jadi anggota, ya bilang aja, dia kampus saya tidak terlalu aktif Pak di organisasi, tapi misalnya di masjid, di lingkungan, saya 17-an beberapa kali saya memimpin jadi panitia, kan itu sesuatu hal yang bagus juga. Gitu. Ya, di level desa saya jadi koordinator Karang Taruna gitu kan. Itu juga mungkin Anda merasa sebenarnya sebelumnya bukan sesuatu hal yang bermakna, tapi itu nilai plus yang besar bagi saya sih. Ya, daripada cuman sekedar anggota himpunan. Aduh, mendingan jangan disebut deh gitu loh. Karena itu malah mengurangi nilai gitu ya. Jadi eh, di dalam satu interview yang namanya pengalaman, pendidikan, pengalaman, terus kemampuan-kemampuan apa saja itu sangat penting. Dan itu yang Anda harus tampilkan gitu. Ya. Kalaupun misalnya Anda punyanya sedikit, kemaslah itu menjadi lebih bagus. Jangan sedikit ditampilkannya tetap sedikit, jangan gitu. Ya. Sedikit dibuat seolah-olah ini menjadi berbobot. Itu akan sangat berbeda. Oke? Ya. Siap, Pak. Berarti cara menjawab, cara mengemasnya itu penting banget ya, Pak ya. Iya, Dan betul. bisa kasih pengalaman-pengalaman yang mungkin showcase something kayak leadership gitu ya, Pak. Berarti ya tadi kalau Iya, Karang Taruna dan sebagainya macamnya gitu ya, Pak iya. ya. Jadi nilai plus buat interviewee. Oke. Mm-mm. Nah, tadi kan udah di-mention nih Pak tentang pertanyaan-pertanyaan yang commonly bakal keluar gitu ya di interview yang Mm-mm. mungkin juga udah tersebar di mana-mana nih. Di TikTok, di Instagram, segala macam. Ya,
Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu ya, kan kemungkinan juga mungkin interviewer bakal kasih pertanyaan-pertanyaan yang unexpected gitu ya. Nah, itu kira-kira boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira potensi pertanyaan apa sih Pak yang menjebak yang bakal keluar gitu? Dan ada Mm-mm. nggak sih cara menjawabnya juga gitu? Eh, saya sih bukan orang yang mau memiliki penganut yang melemparkan pertanyaan jebakan-jebakan gitu ya. Jadi melainkan gini, yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pendekatan dengan cara mempelajari apa yang sudah dilakukan, pengalaman apa yang sudah dilakukan, untuk kita bisa memprediksikan bahwa ke depan dia bisa melakukan. Gitu. Jadi bukan jebakan. Contohnya gini, ini namanya pendekatan behavior based interview. Ya. Interview berdasarkan perilaku. Artinya apa? Pada saat kami menanyakan misalnya, tolong eh, jelaskan situasi di mana Anda menangani permasalahan yang paling berat. Itu bukan pertanyaan jebakan, tapi pada saat kami menanyakan hal seperti itu, kami ingin tahu seberat apa sih masalah yang pernah dihadapin gitu loh. Ya, kan pertanyaannya adalah saya ulangi lagi, tolong jelaskan situasi di mana Anda mengatasi suatu masalah yang paling berat dari hidup Anda gitu. Nah, kalau dia merasa bahwa masalah yang terberat itu adalah ini, kan kita minta masalah terberat. Berarti kan kita bisa menakar nih. Oh, dia pernah menghadapi masalah beratnya adalah seperti ini. Atau misalnya, oh, bagi dia berat, padahal itu adalah masalah yang ringan gitu. Dari situ kita bisa melihat. Nah, terus kadar beratnya aja itu bisa menentukan kualitas orangnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ditanyakan apa peran Anda di situ, apa yang Anda lakukan pada saat Anda melaksanakan mengatasi masalah itu, apa yang Anda lakukan. Jadi kita ingin tahu cara dia melakukan pemecahan masalahnya itu seperti apa, ya. Hasilnya bagaimana? Kita ingin lihat. Nah, ini yang Anda harus mulai pahami bahwa harus bisa menjelaskan. Anda harus siapkan karena yang ditanya adalah hal yang terberat, prestasi yang tertinggi, masalah-masalah yang paling rumit, apa ya, hal-hal pokoknya yang luar biasa untuk kita bisa menakar level kandidat itu ada di mana sih. Kemudian apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya, dari kita bisa tahu, oh oke, berarti orang ini kualitasnya seperti ini. Karena kalau misalnya beberapa kandidat yang IPK-nya sangat tinggi, mendekati 4, tapi di rumah, apa ya, di selama kuliah cuman kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah aja, ternyata pada saat masalah yang dihadapin, ya ternyata masalah-masalah yang apa ya, nggak terlalu tinggi gitu loh, masalah-masalah personal yang nggak terlalu rumit. Oh, bayangkan, sementara di perusahaan itu kan masalah itu berjuta-juta masalah dan itu harus dipecahkan oleh karyawan. Nah, kalau kandidat itu tidak pernah terekspos berpengalaman menghadapi masalah, mengatasi masalah, ya nanti kita akan lihat, oh ini belum pernah nih, jadi ya sudahlah, nggak perlu di hire gitu loh, ya. Itu jadi sebenarnya bukan pertanyaan jebakan, tapi pertanyaan yang kita prediksikan dari apa yang kita lakukan itu bisa memprediksikan bahwa ke depannya akan seperti apa gitu. Oke Pak Anton, berarti tadi tentang behavior ya Pak ya. Iya. Biasanya dilantarkan buat job seeker gitu ya, untuk Iya. ngetes kayak apa sih peran-peran mereka tuh dulu waktu ada Mm-mm. masalah ini, masalah itu Betul. gitu ya Pak ya. Cari problem Iya. solvingnya si job seeker itu ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau menyinggung nih Pak tentang value-value generasi gitu ya. Kan mau lihat Mm-mm. adanya pergeseran value gitu ya Pak antara generasi nih. Ada generasi Z, generasi X gitu kan ya.
Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak kayak tips sendiri nih Pak bagi generasi saat ini atau Gen Z untuk tampil prima saat interview gitu? Kira-kira nilai apa sih Pak yang harus benar-benar diimplementasikan bagi Gen Z? Kan siapa tahu ntar kita ada kayak kesalahan persepsi kayak tadi ya Pak ya, kalau budaya-budaya TNI itu kita pakai ternyata buat interviewer itu tuh turn off gitu loh. Gitu. Betul. Nah, kita lihat sih interviewernya tuh apa ya? Interviewernya tuh di generasi apa sih gitu. Kalau di Gen X seperti saya gitu kan, ya mungkin jangan terlalu banyak bicara soal teknologi yang high tech banget gitu loh ya, karena mungkin kita nggak dong. Tapi kalau si interviewernya itu relatif sesama, nggak terlalu banyak umur, ya kita bicara menjelaskan secara teknologi, secara itu akan jauh lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah sangat senior, ya sebisa mungkin penjelasannya sesederhana dan serunut mungkin gitu loh. Ya itu dari cara penilaiannya gitu. Terus eh, kalau nilai-nilai mungkin selama interview apa ya? Eh, penyampaiannya mungkin karena ya interview hampir-hampir relatif sama lah ya. Saya tidak menemukan nilai-nilai yang sama, apa nilai-nilai yang berbeda dalam konteks di ruangan interview, melainkan bahwa datang, tapi lebih kayak mulai cara berpakaian. Kalau dulu kan harus wajib dasi gitu kan, udah sekarang sih udah enggak, hilang gitu ya. Bahwa mungkin pakai sepatu kets juga sekarang sudah bisa diterima gitu ya. Kalau dulu pakai sepatu kets saja out gitu lah ya. Itu fine selama ketsnya itu bersih gitu ya. Nggak masalah. Pakai sepatu kulit bagus, pakai sepatu kets tapi celananya yang rapi, baju yang rapi juga masih fine gitu. Itu banyak penilaian. Tapi kalau mau play safe ya kita tahu misalnya interviewernya udah sangat berumur, ya kita udah siapkan bahwa antisipasi ya pakaiannya juga harus harus yang ini lah. Tapi kalau anak interviewernya anak muda, ya terus dengan pakaian yang gesit menampilkan bahwa kita gesit juga itu akan bagus juga gitu ya. Menampilkan pakai baju rapi tapi sepatu kets menampilkan Anda sangat mobile. Itu juga sangat bagus. Gitu sih. Simple banyak. Cuman ya terus gimana dong? Saya kan nggak tahu, tapi kan kita kita bisa kira-kira nanti akan diinterview oleh user, apalagi kalau misal kita bisa tahu, bisa tanya interviewnya siapa usernya gitu kan dan sebagainya. Itu nggak salah sih kalau misalnya Anda dapat telepon dari HRD bahwa nanti interview ya, boleh tahu siapa yang menginterview siapa gitu, jabatannya apa. Itu maksud kalau levelnya GM gitu kan artinya oh udah level tinggi nih. Tapi kalau misalnya level manager mungkin masih anak muda juga masih oke. Yang kayak gitu sih. Nah, kalau orang kita nggak tahu, nggak aware, ya akhirnya nggak bisa menyesuaikan. Oke, Oke, siap Pak. Berarti lebih ke nyesuaiin ya siapa interviewernya iya. gitu. Biar Mm-mm. sesuai sama value-value yang dianut juga gitu ya Pak ya. Nah, Oke. value-value perusahaan juga perlu gitu. Itu tadi, kalau value perusahaannya itu adalah di beberapa multinasional, bahkan di beberapa BUMN, saya kemarin datengin, itu semua sampai level direksi itu pakaiannya benar-benar pakaian lapangan. Dalam arti pakai kaos polo saja, pakai jeans, pakai sepatu kets itu baju di kantor seperti itu. Gitu. Ya, kita mungkin datang dengan sepatu kets asal jangan pakai jeans lah ya, dengan baju yang sepatu apa baju yang rapi, terus kemeja tangan pendek itu akan lebih cocok gitu. Tapi kalau misalnya kita memasuki satu perusahaan yang eh, apa ya, yang kelihatannya sangat sangat apa ya, perusahaan konsultan yang sangat atau bank gitu ya, banking itu masih sangat apa ya, sangat rapi gitu, mementingkan penampilan gitu. Ya kita jangan menggunakan baju lapangan gitu. Ya kita harus benar-benar tangan panjang masih sangat memungkinkan gitu loh. Kalau Anda melamar di bank gitu ya, tangan panjang, pakai dasi, celana rapi, sepatu kulit ya itu akan menjadi nilai tambah. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan di manufacturing, perusahaan-perusahaan tambang apalagi gitu,
Anda harus tampilkan bahwa Anda orang yang mobile, energik, gitu. Ya, Oke Pak Bet, tadi yang penting sesuai sama value perusahaan juga ya, yang paling penting iya, banget ya Pak ya. iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke last question nih Pak. Hmm. Oke, ini sebenarnya dari Pak Anton personal sih Pak. Kira-kira kalau dari Pak Anton sendiri nih Pak, ada nggak ya tips yang paling jitu untuk close interview? Close interview. Wah, ini betul jarang juga orang melakukan. Jadi pada saat di akhir interview harus menyampaikan terima kasih atas kesempatannya. Ya, basa-basi sih. Tapi ada orang banyak yang cuman interviewnya udah sampai sini ya. Oke, terima kasih. Nanti kita kasih tahu seminggu lagi, 2 minggu lagi. Oh iya Pak, terima kasih. Udah gitu aja. Ya, sebenarnya itu harus dimanfaatkan dengan baik, mengatakan bahwa Eh, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya adalah orang yang eh, seperti yang Anda cari gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya di posisi ini tidak cocok, mungkin saya bisa dikonsider untuk di posisi yang lain. Itu akan sangat, oh iya gitu loh, ini orang benar bagus gitu loh. Jadi nggak cuman say hi, terima kasih, pulang gitu aja ya. Terus saya tunggu kabar baiknya dari bapak-bapak semua atau bapak ibu semua gitu. Ya, gitu. Itu penting banget. Jangan dianggap sepele. Dan itu harus dilatih di persiapan itu loh. Ya kembali ke persiapan lagi bahwa itu tuh harus dilatih, latih untuk bertanya, latih untuk closing juga gitu. Latih untuk memperkenalkan diri juga itu harus dilatih. Ya, supaya nanti pada saat pelaksanaannya langsung lancar gitu. Gitu. Oke, siap Pak Anton. Mantap banget nih ya Pak Anton hari ini udah sharing banyak banget nih. Insightful, valuable juga, terutama tentang preparation interview yang paling penting nih dari proses interview kerja. Supaya dari preparation yang baik juga hasilnya akan baik juga ya Pak ya. Iya, Oke, thank you banget ya Pak Anton atas ilmu yang super sama-sama. duper bermanfaat banget nih buat para pejuang karir untuk bisa menghadapi interview kerja. Dan jangan bosan-bosan ya Pak untuk selalu sharing dengan kami di ID Career Pasti, karena pasti. pastinya bakal banyak sekali nih Pak topik-topik lain yang perlu banget dipahami oleh para pejuang karir kita ID People. Oke, gimana nih ID People? Keren banget ya materi kita kali ini gitu ya. Kita dapat ilmu yang luar biasa banget dari Pak Anton Sabtor Harjo tentang interview kerja. Dan pastinya sangat bermanfaat banget buat para Gen Z nih yang masih jadi pejuang karir saat ini gitu. Gimana pejuang karir? Masih deg-degan gak nih untuk mengikuti interview kerja? Kalau kata orang-orang di TikTok sih, jangan ya dek ya. Karena kamu tinggal praktekin tips gitu dari Pak Anton dan make your dream career come true gitu. Oke, di people, sekian dulu untuk episode sekali kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di ID Career, di podcast Sekali Karir ini. Karena dengan ID Career, your career is real. See you ID people, best wishes to your best career. Thank you for watching.